Sekarang saya mau nanya, besar mana gajah sama semut? Gajah. Bagus. Jadi, gajah sama semut, besar mana tadi? Gajah. Kalau diadu? Baik, nanti kita lanjutkan lagi ceritanya ya. Sudah jauh sekali. Jangan-jangan bukan ke sini larinya. Ayo. Sayang, kenapa Ki Wangsa tidak bersama Malampir? Coba ada Malampir, pasti aku temui dia. Di awal episode ini, kita menuju pada Ki Wangsa yang di saat itu sedang mengejar Tirta yang dikiranya telah dibawa kabur oleh seseorang dari kediamannya semalam. Padahal sebenarnya anak itu kabur sendiri. Lelaki licik itu takut kalau anak itu jatuh ke tangan para kiai yang bisa memusnahkan Sandi Komara atau kegelapan yang dimiliki oleh Tirta. Sementara itu, Tirta sendiri kini sedang mengikuti Ki Wangsa dan kawan-kawannya yang di saat itu sedang mengejar dirinya. Kini ia pun berjalan memasuki sebuah desa yang cukup ramai. Di sana ia bertanya kepada salah seorang lelaki penggembala kambing tentang arah dua jalan yang ada di hadapannya. Ia pun kemudian memilih jalan ke hutan daripada ke kota, sebab ia merasa bahwa tidak mungkin Ki Wangsa mencari mak lampir ke kota, karena nenek setan itu selalu berada di hutan-hutan yang sepi. Akan tetapi, keputusan bocah itu nampaknya kurang tepat, sehingga membuatnya tidak beruntung, dan kini ia justru bertemu dengan Dewa Petir dan Grandong yang sedang mencari Ki Wangsa. Tirta, mau kemana kamu? Ayo pulang. Tidak, aku tidak mau pulang. Kenapa? Paman Setan Utara 3 memarahi kamu. Tidak, pokoknya aku tidak mau pulang. Kau boleh pilih. Ikut dia atau aku? Ikut paman. Kau dengar, Dewa Petir? Anak ini memilih ikut aku. Kau bawa dia, berarti kematianmu. Topeng hitam pun kini justru membawa Tirta kabur dari tempat tersebut. Dewa Petir dan Grandong pun tidak membiarkannya, sehingga kini mereka saling berkejaran. Kecepatan gerak topeng hitam memang luar biasa karena ilmu meringankan tubuhnya yang sudah sangat sempurna. Tidak mudah untuk Grandong dan Dewa Petir untuk bisa mengejar ataupun mendekatinya, apalagi menghadangnya. Pahlawan golongan putih itu sebenarnya tidak berniat untuk kabur. Ia pun kini menyembunyikan Tirta di balik semak-semak, lalu dirinya sendiri langsung keluar menghadang dua pengejarnya tersebut. Siapa? Jangan berisik. Ya,
Di tengah pertarungan sengit antara topeng hitam dan Dewa Petir, mendadak muncullah Nyai Parwati di samping Tirta. Wanita itu pun kemudian bertanya kepada Tirta apa yang diinginkannya, apakah ia harus membantu topeng hitam ataukah lawannya tersebut. Bocah itu pun kemudian mengatakan bahwa ia berada di pihak topeng hitam, sehingga Nyai Parwati harus membantu jagonya tersebut. Tanpa buang-buang waktu lagi, wanita itu pun segera bergerak menuju arena pertarungan. Apa kau mencari aku, Grandong? Ayo kita kejar. Semuanya pun langsung mengejar Dewa Petir dan Grandong yang kabur, termasuk Nyai Parwati sendiri. Sedangkan Tirta langsung menghampiri topeng hitam sambil melontarkan pujiannya terhadap kesaktian pendekar yang baru saja menyelamatkannya itu. Kemarin ia begitu kagum dengan kehebatan Mak Lampir dan Grandong, bahkan ingin sekali menjadi murid nenek setan tersebut. Akan tetapi, kali ini ia lebih kagum lagi melihat kesaktian yang dimiliki oleh pendekar topeng hitam, yang menurutnya jauh lebih hebat daripada Mak Lampir. Ia pun ingin sekali menjadi murid pendekar yang baru saja dikenalnya tersebut. Sementara itu, Grandong dan Dewa Petir yang kabur pun terus berlari menjauh dari arena pertarungan. Tampaknya mereka tahu kalau sedang dikejar-kejar oleh orang-orang golongan putih, sehingga kemudian setan jelek itu pun segera membawa Dewa Petir menghilang masuk ke alam jin. Kala Gondang, Datuk Larang Tapa dan Nyai Parwati yang mengejarnya pun kini menjadi kehilangan jejak. Hilang, Nyi. Aneh, aku lihat dia kemari. Iya memang. Si Grandong membawa Dewa Petir nyilam ke dalam alam petengan. Sayang, padahal ini kesempatan baik untuk menangkap Dewa Petir itu. Aneh, baru kali ini si Grandong dan Dewa Petir pergi berdua. Biasanya dengan pasukannya. Iya, berarti kepergiannya dengan maksud yang penting. Ayo kembali, kita tanyakan pada Kiai Sepuh. Aku yakin beliau pasti tahu. Gendawar! 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 Buka pintunya! Aku temanmu! Jangan-jangan tidak ada orangnya, Paman. Ketuk pintunya, panggil namanya. Nanti juga keluar, ya? Paman Gendawar! Paman Gendawar! Buka pintunya! Ada, Paman! Cukup cerdik juga Gendawar mengelabui Tirta. Kini ia pun muncul membukakan pintu setelah berganti pakaian. Jelas saja topeng hitam tidak akan ditemukan oleh Tirta, sebab orang itu kini sudah berubah menjadi Gendawar. Pemuda itu pun kemudian menjelaskan kalau topeng hitam adalah kawannya dan juga saudara seperguruannya, sehingga kalau Tirta ingin belajar ilmu kanuragan dengan pendekar topeng hitam, maka akan sama saja dengan belajar bersama dengan dirinya. Anak itu pun kini menjadi sedikit lega setelah mendengar penjelasan Gendawar. Mereka pun kemudian segera masuk ke dalam rumah. Setelah menyuruh Tirta untuk duduk di ruang tamunya, Gendawar pun langsung menuju ke belakang untuk mengambil makanan dan minuman yang kemudian disuguhkannya kepada anak tersebut, sebab ia tahu kalau bocah itu sedang kelaparan. Dengan sedikit malu-malu, Tirta pun kemudian mengambil makanan tersebut
untuk dimakannya secara perlahan. Baru kali ini anak itu terlihat segan terhadap seseorang. Mungkin karena Gendawar telah menolongnya sehingga ia terlihat begitu segan. Orang yang baik akan selalu memilih kawan yang baik. Apa yang kau inginkan dari Malampir? Hingga kau bernafsu sekali untuk menemuinya. Sebenarnya, aku ingin belajar pada Malampir. Dia sedang mencari murid yang mempunyai tanda cakra di punggungnya. Kebetulan aku memilikinya, Paman. Mana? Coba lihat. Bagaimana? Anak itu yang kita cari, Kang. Ya, usaha kita berhasil. Cepat lakukan. Ya. Sampai saat ini, aku tidak tahu apa keistimewaan yang ada di punggungku ini. Tapi Malampir begitu bernafsu mencarinya. Apa yang menghalangi kamu menemui Malampir? Ki Wangsa, aku tidak mau Ki Wangsa mengetahui kalau aku mengikuti Malampir. Kenapa? Ki Wangsa ingin aku ikut dengannya juga. Ki Wangsa dan Malampir bukan orang yang baik. Nah, sekarang kamu tinggal di sini saja ya. Aku harus belajar. Baik. Aku nanti yang akan mengajari kamu. Tirta tampak sangat senang mendengar kata-kata Gendawar yang mengatakan bahwa ia akan mengajari ilmu silat terhadap anak itu. Kini dua orang anak buah Dewa Petir yang mengintai Gendawar dan Tirta pun meniupkan asap sirup ke dalam rumah tersebut. Mereka hendak menggunakan cara halus untuk merebut anak bajang Lola itu dari tangan Gendawar. Memang cara seperti itu sudah sering digunakan oleh orang-orang dunia persilatan untuk menundukkan lawannya tanpa harus bertarung terlebih dahulu, sehingga mereka tidak perlu mengeluarkan keringat untuk mendapatkan apa yang mereka inginkan. Setelah asap itu menyebar ke seluruh ruangan, Gendawar dan Tirta pun mendadak menjadi sangat mengantuk, terutama Tirta yang benar-benar tidak dapat menahan rasa kantuknya. Anak itu pun kemudian langsung menuju ke sebuah ranjang kayu dan langsung tertidur di atasnya setelah Gendawar menyuruhnya untuk segera tidur. Sedangkan Gendawar sendiri mencoba untuk melawan rasa kantuk yang menyerang dirinya secara tiba-tiba itu. Ia pun merasa bahwa seperti ada sesuatu yang tidak beres. Pemuda itu pun kemudian mendekati lemari yang ada di dekatnya. Lalu ia mengambil sebuah bumbung kecil berisi obat yang berbentuk pil. Ia pun kemudian meminum pil itu sambil menggeleng-gelengkan kepalanya untuk mengusir rasa kantuk yang cukup menguasai dirinya. Pantas. Anak ini yang kita cari, Kang. Yang benar. Ayo cepat bawa. Ayo. Taruh anak itu di tempatnya. Untuk siapa kau membawa anak itu? Bagaimana, Kang? Kau lari kemana kau?
Orang itu pun langsung tewas setelah terkena tendangan keras berisi tenaga dalam tinggi dari Gendawar. Pekatik kuda Temenggung Martoloyo itu pun kemudian mencari orang yang satunya lagi, namun ia tidak menemukannya, sebab memang orang itu sudah kabur ketika kawannya menyerang pemuda tersebut. Gendawar sendiri pun tampak sedikit menyesal karena seharusnya ia bisa menghabisi keduanya sekaligus, sebab mereka sudah mengetahui tentang rahasianya menyembunyikan Tirta di rumahnya. Di hari itu, tampak di padepokan Kiai Ageng Sebayu telah berkumpul para kiai serta para pendekar, termasuk Nyai Parwati, yang ingin mempertanyakan tentang anak Bajang Lola yang sedang dicari-cari oleh Mak Lampir dan Dewa Petir, serta apa hubungannya dengan anak yang diselamatkan oleh Topeng Hitam dari Dewa Petir dan Grandong kemarin. Nyai tahu siapa namanya? Tidak, tapi aku masih ingat wajahnya. Apakah mungkin anak yang ditemui Nyi Parwati, bocah Bajang Lola yang kita cari, Kiai? Mungkin saja. Nyai, apakah Nyai tahu di mana anak itu sekarang? Tidak, mungkin Topeng Hitam tahu. Sebab sewaktu kami mengejar Dewa Petir, dia tidak ikut mengejar. Apakah Topeng Hitam ikut dengan kalian? Aku temui dia waktu dia bertempur dengan si Grandong dan Dewa Petir. Baiklah, yang lain tetap mencari anak itu. Sementara aku akan menemui Topeng Hitam untuk menanyakan asal-usul anak yang ditemui Nyi Parwati. Malampir! Ketika itu, Mak Lampir pun ditemui oleh orang yang semalam menyatroni rumah Gendawar dan berhasil melarikan diri. Ia pun kemudian melaporkan bahwa ia telah menemukan seorang anak yang memiliki tanda rah cakra di punggungnya, namun tempatnya jauh, yaitu di Kadipaten Tegal. Anak itu tinggal bersama dengan seorang pekatik kuda, namun ia tidak mengetahui siapa nama pekatik kuda tersebut. Mendengar cerita orang itu, Mak Lampir pun langsung mengetahui siapa pekatik kuda itu, yang tidak lain kemungkinan besar adalah Gendawar. Ia pun mengatakan mengapa orang itu tidak merebut anak Bajang Lola itu sekalian dan membawanya ke tempat tersebut. Orang itu pun menjawab bahwa ia sudah mencobanya, namun Gendawar berhasil menggagalkan usaha mereka. Bahkan seorang temannya lagi telah tewas di tangan pekatik kuda tersebut. Mustahil, Malampir. Tidak mungkin. Baru kemarin anak itu ada di Caruban sini. Masa sekarang sudah ada di Tegal? Tidak ada salahnya kita lihat. Ayo, kita ke sana. Mak Lampir pun kini langsung bergerak menuju ke Kadipaten Tegal, sedangkan orang itu pun kemudian segera mencari Dewa Petir. Tak lama kemudian, ia pun berhasil bertemu dengan ketuanya yang sedang bersama dengan Grandong. Ia pun kemudian melaporkan temuannya tentang anak Bajang Lola, sama seperti dengan apa yang diceritakannya terhadap Mak Lampir barusan. Orang itu pun juga meminta hadiah kepada Dewa Petir atas penemuannya, sebab dahulu Dewa Petir memang pernah mengadakan sayembara untuk menemukan bocah Bajang Lola yang akan dihadiahinya uang. Dan kini orang itu pun menagih janji Dewa Petir. Apakah hadiah akan tetap diberikan bagi yang menemukan bocah Bajang Lola? Tentu. Katakan. Siapa namanya? Tirta. Tirta? Ya. Maksudmu? Anak angkat ketua sendiri. Dialah yang memiliki tanda rah cakra di punggungnya di rumah pekatik Temenggung Martoloyo di Tegal. Tunggu, ketua. Apakah upahnya bisa diterima sekarang? Ternyata bukan hadiah uang yang diterima oleh orang itu, namun kini ia justru mendapatkan hadiah mengejutkan dari ketuanya, yaitu berupa tusukan pisau di perutnya. Ia pun tampak meraung-raung kesakitan. Beruntung
Di sekitar tempat itu ada sekumpulan pendekar yang sedang melintas dan mereka mendengar jeritannya. Para pendekar itu pun kemudian segera mencari-cari sumber suara dan akhirnya mereka pun menemukan anak buah Dewa Petir yang tengah terluka cukup parah akibat tusukan pisau di perutnya dan kemungkinan pisau itu pun beracun. Dewa Petir. Ada apa dengan Dewa Petir? Terkutuk 7 turunan Dewa Petir. Kenapa dia? Kalian ingin jadi orang sakti? Iya. Kenapa? Sekarang carilah bocah bajang Lola yang bernama Tirta. Sekarang Bagaimana? aku melihat topeng hitam merebut anak itu dari tangan Grandong. Orang itu pun menceritakan kepada para pendekar yang menolongnya bahwa topeng hitam telah merebut anak bajang Lola dari tangan Grandong. Dan kini anak yang bernama Tirta itu sedang berada di rumah Pekati Temenggung Martoloyo di Kadipaten Tegal. Setelah mengatakan demikian, orang itu pun tewas karena kehabisan darah. Kini para pendekar itu pun menjadi penasaran dengan omongan anak buah Dewa Petir barusan, sebab mereka sama sekali tidak tahu menahu tentang anak bajang Lola dan apa keistimewaannya. Akan tetapi mereka pun yakin kalau anak itu pasti memiliki sesuatu yang luar biasa, sebab Dewa Petir sampai harus memburu anak tersebut. Mereka semua pun kemudian memutuskan untuk menuju ke rumah Gendawar guna menemukan Tirta sebelum keduluan Dewa Petir dan kawan-kawannya yang juga memiliki tujuan yang sama. Benar, anak ini memiliki tanda Rah Cakra. Rah Cakra itu sebenarnya apa, Kiai? Tanda kelahiran. Yang dengan tanda itu, Allah ingin menguji manusia. Apakah ia manusia kufur atau manusia yang bersyukur? Aku tidak mengerti. Bisa Kiai jelaskan? Umurmu belum sampai, nak. Kelak jika kau sudah sampai pada batas penalaranmu untuk bisa menerima ilmu batin, kamu nanti akan mengerti sendiri. Boleh aku memberi nasihat padamu, Cak Bagus? Iya, Kiai. Ucapkan kalimatku. Subhanallah. Subhanallah. Sekarang bayangkan, arit yang terselip itu tercabut dari dinding. Bayangkan, benar-benar sampai arit itu bergerak. Ayo mulai. Gendawar. Ya, Kiai. Coba arahkan pikiran Tirta. Baik. Tirta pun tampak kesulitan untuk berkonsentrasi, sehingga kemudian Kiai Jamas meminta bantuan Gendawar untuk mengarahkan anak itu agar bisa berkonsentrasi penuh dengan menggunakan mata batinnya. Sebab sang Pekati dianggap telah sangat dekat dengan anak bajang Lola itu dan pasti akan lebih mudah mengarahkannya. Dan memang kenyataannya benar demikian. Tirta akhirnya bisa mengendalikan kekuatan mata batinnya dengan baik, dengan tuntunan Gendawar yang mengajarkannya dengan sabar dan benar. Kuatkan pikiran. Bayangkan benar-benar. Arit itu bergerak. Perintahkan arit itu bergerak sesuai dengan perintahmu. Suruhlah Tirta. Suruh arit itu bergerak. Ayo. Bergeraklah, arit. Bergeraklah. Bergeraklah atas perintahku. Bergeraklah. Bergeraklah. Bergeraklah atas perintahku. Terbanglah, arit. Terbanglah.
Akhirnya, kini anak itu sangat senang karena ia telah berhasil membuktikan sendiri bahwa di dalam dirinya mengandung suatu kekuatan yang merupakan keistimewaan yang tidak dimiliki oleh orang lain. Ki Jamas pun kembali memperingatkan Tirta agar ia bergaul dengan orang yang baik-baik dan paham tentang agama agar tidak salah jalan. Kini selain Dewa Petir dan Grandong, di luar ruangan tersebut tampak datang rombongan Mak Lampir dan Ki Wangsa yang juga baru saja tiba. Begitu pula dengan kelompok para pendekar yang habis diberitahu oleh anak buah Dewa Petir. Mereka pun juga telah sampai di tempat tersebut. Semuanya pun kini mengintai rumah Gendowor. Ketua rombongan pendekar itu pun kemudian mengutus salah seorang anak buahnya untuk menyelidiki sekitar tempat itu, apakah ada orang lain selain mereka ataukah tidak. Ada lagi orang-orang selain kita, Kang. Kau kenal siapa mereka? Dewa Petir dengan si Grandong ada di samping kiri. Dan Mak Lampir bersama anak buahnya di samping kanan. Ya, berarti anak itu benar-benar diminati para pendekar sakti. Ya, kita harus bisa berebut ya, Kang. Jangan. Lawan-lawan kita adalah para pendekar kondang yang bukan tandingan kita. Sekarang, kita cari akal. Bagaimana caranya agar anak itu jatuh ke tangan kita? Anak itu mesti dijaga dengan ketat. Jika Mak Lampir dan Dewa Petir tahu anak itu ada di sini, pasti akan menyerang kemari. Laporkan saja pada Nanda Pangeran Purbaya agar memerintahkan Kanjeng Tumenggung Martoloyo untuk menjaga tempat ini. Benar. Kita harus mengundang orang-orang gagah kita untuk menjaga tempat ini. Sementara kita istighosa untuk menghilangkan daya komara Rah Cakra dari tubuh Tirta. Demikianlah alur cerita di episode kali ini. Nantikan kelanjutan kisahnya di episode yang akan datang. Terima kasih bagi teman-teman semua yang udah mau nonton. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan share. Dan juga nyalain notifnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.